wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memeriksa dulu kesiapan belajar Ananda sekalian. Mulai dari kerapian pakaian, tempat duduk, sampah menyampah. Kalau ada silakan dibuang. Ananda tempat duduk itu dulu sekarang. Nah, aneh itu dilihatnya. Yang sudah HP Anda tempat duduk Anda HP-nya. Sudah. Akses bagaimana hari ini? Aksesnya lengkap? Ada semua? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita mulai. Siapa tolong siapkan? Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa mulai. Lanjut ke Darus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi walasy-syahrul harama walal hadaya walal qalaida wala aminal baital harama yabtaguna fadalan min rabbihim wa ridwan wa idza halaltum fastadu wa la yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwani wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih Ananda. Untuk materi kita pada hari ini itu tentang bank syariah ya. Yang mana tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa mampu memahami prinsip dasar asuransi syariah, bank syariah dan koperasi syariah dalam perekonomian yang sesuai dengan ajaran Islam dan nilai-nilai Pancasila. Dan yang kedua, siswa dapat menerapkan prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kegiatan bisnis yang maslahah atau bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Dan yang ketiga, siswa dapat mengembangkan sikap gotong royong, keadilan, dan tolong menolong dalam konteks kegiatan ekonomi yang berlandaskan syariah. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Ibu punya tanya dulu. Ketika Ananda mendengar kata bank, apa yang ada di pikiran sendiri? Tempat Piting, Bu. Oh, bank adalah tempat penyimpanan uang, tempat transaksi ya. Kemudian kalau mendengar kata-kata bank syariah, Bank Islam. Piting. bank syariah. Sampai mana pun. Kakak. Sampai mengambil piting, Bu. Sampai ngambil titik. Ya. Kakak. Oke. Tempat mengambil Jadi uang. kalau misalnya Ibu bilang bank, kalian Piting. kiranya duit. Ya, duit. Oke. Nah, Indonesia. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu akan memutarkan sebuah video, bukan video ya, video pembelajaran tentang bank syariah ini. Kemudian, Ananda sekalian diharapkan
memperhatikan poin-poin yang dijelaskan pada video tersebut. Kemudian nanti setelah videonya selesai ditayangkan, Ibu akan tanya kalian itu dengan beberapa pertanyaan. Oke? Oke, Jadi Bu. tidak ada ceritanya kalian itu yang mengangguk, tidak perhatikan atau main HP saat video ditayangkan. Dan setelah perhatikan ke bawah, Ibu akan menayangkan video tersebut. Video di depan. Kita masuk ke pembahasan bagian yang pertama, yaitu asuransi syariah. Asuransi berasal dari bahasa Inggris yaitu insurance. Kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dan populer dengan istilah asuransi. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, asuransi memiliki arti yaitu pertanggungan. Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2013 tentang perasuransian, di mana asuransi merupakan perjanjian antara dua belah pihak Kirim dulu kan. pegawai polis dan perusahaan Sampai kirim asuransi, dulu. yang kegunaannya adalah untuk satu, memberikan kompensasi kepada pegawai polis karena kerusakan, kerugian, kehilangan keuntungan, biaya yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin ditanggung oleh pegawai polis karena terjadi sesuatu yang tidak pasti atau tidak bisa diprediksi. Dua, memberikan pembayaran karena pemegang polis meninggal dunia atau pembayaran yang didasarkan pada itu pemegang polis dengan manfaat yang jumlahnya ditetapkan pada penggunaan dana. Adapun asuransi syariah atau juga dikenal dengan asuransi takaful berasal dari bahasa Arab yaitu takafala yang berkaitan tanggungan yang artinya saling menanggung atau menanggung bersama. Dalam istilah syariah, asuransi syariah atau takaful adalah pengaturan risiko yang memenuhi ketentuan syariah dalam menolong simbiosis mutualisme yang melibatkan peserta asuransi dan pengelola serta berdasarkan pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan asuransi syariah menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 adalah peraturan perjanjian antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi syariah dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling tolong-menolong dan menanggung. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam asuransi yaitu satu, pihak tertanggung, dua, pihak penanggung, tiga, akad atau perjanjian asuransi, empat, pegawai iuran atau premi. Kita mengamati video di depan, Ibu akan memberikan 3 pertanyaan untuk Anda semua. Pertanyaan yang pertama, yaitu apa perbedaan utama antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah menurut video di depan? Siapa yang jawab? Oke, Nada. Perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah pada video ini adalah perbedaan utama adalah bahwa asuransi syariah beroperasi berdasarkan prinsip tolong menolong atau tabarruk, di mana peserta saling menanggung risiko. Sedangkan asuransi konvensional bertujuan mencari keuntungan dengan konsep jual beli risiko. Oke. Sekarang pertanyaan kedua. Yang mana pertanyaannya, bagaimana peran koperasi syariah dalam membantu perekonomian umat Islam menurut video di depan? Oke, Nada, silakan dijawab. Koperasi syariah berperan penting dalam mendorong kesejahteraan ekonomi umat melalui pembiayaan usaha kecil dan menengah atau disebut UKM dengan prinsip bagi hasil sehingga tercipta keadilan dan kesejahteraan bagi umat tanpa riba. Oke, sekarang pertanyaan terakhir ya. Siapa yang bisa jawab? Mengapa bank syariah lebih diminati oleh sebagian masyarakat dibandingkan bank konvensional? Ya, Nanda. Bank syariah lebih diminati karena prinsipnya yang tidak mengenakan bunga atau riba dan berbasis bagi hasil sehingga dianggap lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, khususnya bagi masyarakat yang ingin menghindari riba. Oke. Terima kasih Anda sekalian. Silakan kasih aplaus untuk teman-teman kita yang kegiatan selanjutnya, materi ini kita bahas yaitu
secara berkelompok ya seperti biasa. Kemudian dalam satu kelompok itu terdiri dari 7 atau 8 orang. Tugas kalian ialah kalian berdiskusi mencari sebuah kasus yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Kemudian antar kelompok nanti setelah selesai diskusinya, salah satu kelompok akan menampilkan hasil diskusi ke depan dan kelompok lain harus menyediakan 1 atau 2 pertanyaan untuk ditanyakan ke teman yang di depan. Semuanya harus bekerja kelompok ya, tidak ada yang tidak. Oke, sekarang kalian susun kursinya sesuai dengan nama kelompok yang diusulkan tadi. Untuk langkah-langkah pekerjaan diskusi kelompok kalian hari ini, yang pertama kalian diskusikan dulu kira-kira apa yang kasus yang akan kalian rencanakan. Kemudian kalian berdiskusi sesama kelompok mencari pemecahan masalah dari kasus yang kalian temukan. Semuanya bekerja sama ya. Kemudian nanti salah satu kelompok akan tampil ke depan dan yang lainnya akan memberikan pertanyaan. Oke, silakan kerjakan tugas kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mendiskusikan hasil diskusi kami. Akan ditampilkan oleh Tasya. Pada Tasya silakan. Saya akan membacakan hasil diskusi kami tadi mengenai kasus asuransi syariah yaitu klien tidak diterima. Seorang peserta asuransi syariah atau tawakul mengalami kecelakaan dan menggunakan klaim, namun klaim tersebut tidak diterima oleh pihak asuransi dengan alasan dokumen tidak lengkap atau adanya kesalahpahaman tentang ketentuan klaim. Penyelesaiannya dengan cara musyawarah, mengadakan pertemuan antara peserta dan pihak asuransi untuk membahas detail ketentuan klaim. Dalam ekonomi syariah, musyawarah atau syura adalah prinsip penting untuk menyelesaikan masalah secara adil. Kami review akad, mengkaji ulang akad atau perjanjian antara peserta dan pihak asuransi untuk melihat apakah ada syarat yang kurang dipahami atau belum dijalankan. Transparansi informasi. Pihak asuransi harus memberikan informasi yang transparan mengenai alasan penolakan klaim dan peserta harus mendapatkan edukasi yang lebih baik tentang hak dan kewajiban mereka dalam asuransi syariah. Hasilnya dalam musyawarah dan transparansi, peserta dapat memahami kondisi klaim mereka dan pihak asuransi dapat memberikan solusinya yang sesuai dengan akad syariah. Jika klaim masih valid dan kesalahan administratif yang menyebabkan penolakan klaim bisa diproses ulang. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian hasil
Prinsip kami diberikan untuk kelompok lain untuk bertanya. Oke, kelompok satu bertanya. Silakan. Mengapa klaim asuransi syariah bisa ditolak padahal peserta merasa memenuhi semua syaratnya? Ada pertanyaan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya bagaimana penyelesaian yang sesuai syariah ketika klaim asuransi tidak diterima. Baiklah, beri kami waktu beberapa menit untuk menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang akan dijawab oleh Tasima Ulia. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu mengapa klaim asuransi syariah bisa ditolak padahal peserta merasa memiliki semua syarat. Klaim asuransi syariah bisa ditolak jika terdapat kesalahan administratif, dokumen tidak lengkap, atau jika klaim atau yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan akad. Misalnya, akad terbaru dalam asuransi syariah menetapkan bahwa dana yang hanya digunakan untuk keperluan darurat atau resiko yang ditanggung. Oleh karena itu, penting bagi peserta memahami ketentuan sebelum mengajukan klaim. Dan jika terjadi penolakan musyawarah dengan pihak asuransi, dapat menjadi jalan penyelesaian. Baiklah, apakah bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang akan dijawab oleh Nabila Zahra. Bagaimana penyelesaian yang sesuai syariah ketika klaim asuransi tidak diterima? Penyelesaian yang sesuai syariah adalah dengan melakukan musyawarah antara peserta dan pihak asuransi untuk membahas kendala klaim. Jika perkara terjadi karena masalah dokumen atau kesalahpahaman, pihak asuransi harus memberikan penjelasan yang transparan. Jika peserta tidak merasa klaim mereka valid, mereka bisa mengajukan uang klaim dengan dokumen yang lengkap merujuk pada ketentuan syariah dalam akad asuransi. Apakah kelompok 3 bisa dipahami? Oke. Jadi begini ya, ketiga lembaga ini sangat penting dalam perekonomian umat karena semuanya beroperasi berdasarkan keadilan, transparan, dan tolong-menolong. Jadi jangan ragu ya, atas dasarkan ada syariah-syariahnya itu jangan ragu. Itu ada ketentuannya di situ dan prinsip mereka itu adalah keadilan, transparan, dan tolong-menolong. Ya. Oke, untuk penampilan kelompok 2 cukup bagus ya. Silakan kita kasih akun untuk penampilan kelompok 2. Presentasi dari kami. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan penutup hari ini, jika masih ada rasanya, segala sesuatu yang menyangkut materi kita yang belum Anda pahami, silakan ditanyakan. Sudah paham? Oke, jika sudah paham, kira-kira apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Untuk semua orang karena kinerja dari karyawan atau pasar itu sendiri lumayan bagus. Oke, jadi bank syariah itu sangat bermanfaat bagi yang membutuhkan ya. Satu lagi, bank syariah itu cara kerjanya itu sangat transparan ya. Kemudian jujur, apalagi Tidak amanah lagi, tidak memungut bunga. Ya. Oke, kemudian untuk tugas terakhir pada pertemuan ini, Ibu sedang membagikan link quizzes pada grup kelas kita. Silakan kalian kerjakan hari ini juga. Oke? Kemudian untuk penilaiannya, nanti setelah semua yang selesai mengerjakan, Ibu kan kirimkan hasil penilaiannya ke grup juga. Oke, baiklah. Peserta di sudah selesai mengerjakan tugas tadi? Sudah. Oke. Untuk pertemuan ke depan, kita akan lanjut ke bab 5. Apa materinya Anda? Meneladani jalan ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Oke, berarti meneladani para ulama Penyebar penyebar agama Islam di Indonesia. Udah.
di rumah kalau misalnya kalian tidak ada tugas yang banyak gitu, bisa kalian cari itu di internet atau di manapun lah tentang tentang ini untuk minggu depan. Oke, untuk hari ini mungkin sekian dulu pertemuan kita. Kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ketua kelas silakan pimpin doa untuk pulang.